Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang, dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, akan mempresentasikan mengenai materi manajemen perpajakan. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen perpajakan dan untuk memenuhi tugas presentasi ujian akhir semester dari mata kuliah perencanaan pajak yang mana diampu oleh Bapak Arif Himawan. Presentasi ini akan disampaikan oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Ardia Rizka Aprilia dengan NIM 2205523006. Saya Juanita Marisa Prayetno dengan NIM 2205523008. Saya Dwi Kartika Rahayu dengan NIM 2205523010. Saya Triasuti Handayani dengan NIM 2205523014. Berikut ini adalah dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada manajemen perpajakan, yang mana meliputi definisi manajemen pajak, tujuan manajemen pajak, proses manajemen pajak, perbedaan antara manajemen pajak dan perencanaan pajak, motivasi manajemen pajak, manfaat manajemen pajak, penerapan manajemen pajak, strategi manajemen pajak, dan manajemen PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPh final atau pasal 4 ayat 2, dan juga PPN. Lalu bab kedua ada perencanaan perpajakan yang mana meliputi fungsi manajemen pajak, peranan perencanaan pajak, definisi perencanaan pajak, meminimalisir beban pajak, penghindaran sanksi pajak, syarat perencanaan pajak, strategi perencanaan pajak, motivasi perencanaan pajak, tahap pembuatan perencanaan pajak, dan jenis-jenis perencanaan pajak. Lalu bab terakhir ada praktik perencanaan perpajakan yang mana meliputi pemilihan metode penyusutan dan transaksi sewa guna usaha. Next. Manajemen perpajakan. Next. Definisi dari manajemen perpajakan adalah serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk memastikan setiap aspek kewajiban pajak dikelola secara efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini mencakup perencanaan pajak, pengorganisasian kewajiban pajak, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan pendekatan yang tepat, manajemen perpajakan bukan hanya membantu memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga memberikan manfaat bagi efisiensi keuangan perusahaan. Next. Tujuan dari manajemen pajak yaitu ada dua. Yang pertama, mengurangi beban pajak sehingga memaksimalkan laba. Dengan melaksanakan kewajiban pajak dengan benar, diharapkan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar sehingga pada akhirnya tingkatan setelah pajak atau net profit after tax. Lalu yang kedua yaitu untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, yang mana dengan manajemen perpajakan, wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga tidak akan terkena sanksi atau hukuman dari pihak yang berwenang. Next. Proses manajemen pajak yaitu melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, analisis situasi keuangan dilakukan untuk menilai posisi pajak saat ini. Selanjutnya, perencanaan pajak dilakukan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat mengurangi beban pajak secara efisien. Kedua, strategi perencanaan pajak diimplementasikan dan dilakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala
untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Next. Perbedaan antara manajemen pajak dan perencanaan pajak, yaitu manajemen pajak berkaitan dengan pengelolaan keseluruhan pajak yang dikenakan pada individu atau bisnis, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan perencanaan pajak itu lebih fokus pada strategi untuk mengoptimalkan posisi pajak melalui pengurangan beban pajak yang efisien. Next. Motivasi manajemen pajak. Menurut Gwendy, mengutip dari Simon James dan Christopher Nogues, motivasi dilakukannya tax manajemen antara lain tingginya tarif pajak atau high tax rates, kekurang gamblangan ketentuan, baik rumusan eksplisit ketentuan maupun semangat, maksud dan tujuan implisitnya, terlalu kecilnya sanksi, kekurang wajaran atau kekurang dan distorsi dalam sistem perpajakan. Motivasi lain dilakukannya manajemen pajak menurut Simon James dan Christopher Nogues adalah kekurang wajaran dan ketidakmerataan. Faktor ini biasanya dikaitkan dengan prinsip manfaat atau benefit dari pembayaran pajak dalam kaitannya dengan asas keadilan dan kemerataan. Konsepsi dari prinsip manfaat atau benefit ini kurang lebih adalah bahwa pajak merupakan harga yang harus dibayar sehubungan dengan manfaat atau benefit yang diterima dari pelayanan publik oleh pemerintah. Next. Manfaat manajemen perpajakan. Yang pertama yaitu ada efisiensi dalam pembayaran pajak. Dengan manajemen pajak yang baik, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif atau pengurangan pajak yang tersedia, sehingga beban pajak dapat diminimalkan secara legal. Lalu yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi, yang mana manajemen pajak memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi waktu dan sesuai dengan undang-undang, menghindarkan perusahaan dari denda atau sanksi administratif. Yang ketiga ada pengelolaan arus kas yang lebih baik. Dengan perencanaan pajak, perusahaan dapat mengatur waktu pembayaran pajak secara efisien sehingga arus kas tetap stabil dan terkontrol. Yang keempat ada penghematan biaya operasional, yang mana mengoptimalkan strategi pajak seperti memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah atau fasilitas perpajakan dapat mengurangi pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kredibilitas perusahaan, yaitu kepatuhan terhadap pajak meningkatkan citra perusahaan di mata otoritas pajak, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Next. Penerapan manajemen perpajakan. Yang pertama ada rekonsiliasi data pajak, yaitu adalah memastikan data akuntansi sinkron dengan pelaporan pajak, di mana KPPL beberapa cocok dengan KPPL pasal 21. Akurasi di sini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan. Lalu yang kedua ada optimalkan sistem administrasi. Dengan menggunakan sistem administrasi keuangan yang dapat memproses pajak secara otomatis dan akurat, jika perusahaan itu belum menggunakan software akuntansi, ini tuh saatnya mempertimbangkan solusi berbasis cloud yang dapat membantu melacak, menghitung, dan mengelola pajak dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga ada manajemen dokumen dan arsip. Penerapan manajemen pajak yang efektif sangat bergantung pada pengelolaan dokumen. Simpan semua faktur, bukti transaksi, hingga dokumen pelaporan pajak dalam sistem arsip yang teratur. Itu akan sangat membantu saat adanya audit pajak yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Lalu yang keempat ada integrasi tax planning dalam strategi bisnis. Saat merancang strategi bisnis, pertimbangan juga aspek
perpajakannya. Misalnya, jika perusahaan itu berencana membuka cabang baru, pikirkan juga implikasi pajaknya. Apakah akan mempengaruhi perhitungan PPN, PPh, atau jenis pajak yang lainnya. Langkah itu tuh membantu meminimalkan kejutan pajak yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima itu ada lakukan audit pajak internal. Yang mana melakukan audit pajak secara berkala itu baik jasa konsultan pajak itu membantu memastikan semua kewajiban perpajakan telah dijalankan sesuai peraturan. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menemukan potensi peningkatan pajak di masa depan. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi rutin, yaitu untuk memastikan secara berkala atau mengevaluasi kebijakan pajak perusahaan. Apakah strategi yang saat ini sudah diterapkan itu sudah memberikan hasil yang optimal atau belum? Next. Strategi manajemen perpajakan. Yang pertama itu memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru. Yang kedua, menghindari pengenaan pajak berganda. Yang ketiga, menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak. Next. Manajemen pajak PPh pasal 21. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh pasal 21. Pilihan pemberian dalam bentuk kenikmatan atau natura atau dalam bentuk tunjangan tidak mempengaruhi PPh badan karena pendapatan perusahaan itu sudah dikenai PPh final. Tetapi untuk tujuan komersial, baik pemberian dalam natura, kenikmatan, atau dalam bentuk tunjangan tetap bisa menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan itu. Next. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak itu memiliki 3 opsi dan masing-masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan. Yaitu yang pertama ada gross method, di mana PPh pasal 21 itu ditanggung oleh karyawan. Yang kedua ada net method, di mana PPh pasal 21 itu ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga ada up method, yaitu suatu metode di mana tunjangan yang up. Nah, manajemen pajak PPh 22. Pasal 22 impor ini menyangkut pemungutan pajak di sektor impor yang berhubungan dengan penyerahan dan pembayaran barang, serta pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kalau perusahaan mengimpor barang, harus membayar PPh pasal 22 impor pada saat pembayaran bea masuk. Dan yang memungut adalah Ditjen Bea Cukai atau Bank Devisa. PPh pasal 22 impor merupakan kredit pajak yang dapat dikurangkan dari PPh yang terutang di akhir tahun pajak. Next. Dalam hal impor, tarif PPh pasal 22 ini itu bervariasi, tergantung apakah perusahaan punya angka pengenal impor atau API atau tidak. Dan kalau tidak dikuasai, artinya barang tak bertuan. Kalau ada API, tarifnya itu menjadi 2,5% dari nilai impor. Tapi kalau tidak ada, menjadi 7,5%. Dan untuk barang tidak dikuasai juga dikenai 7,5% dari harga jual lelang. Presentasi tersebut dihitung dari harga barang atau nilai CIF plus BM. Atau cost insurance and freight plus bea masuk tambahan jika ada. Rate yang berada Rate yang berbeda ini mendorong adanya tax planning. Tentu yang dipikirkan oleh tax planner adalah mencari tarif terendah sehingga dalam melakukan impor, tax planner yang baik akan merekomendasikan impor dengan API. Next.
Manajemen pajak PPh 23. Pajak penghasilan 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa ataupun hadiah dan penghargaan selain dari yang telah diatur dalam PPh 21. Dalam ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, biasanya penghasilan jenis ini terjadi saat transaksi antara dua pihak. Pada pembayarannya, pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak. Pihak ini disebut dengan pihak pemotong PPh 23. Langkah strategis yang bisa dilakukan tanpa menimbulkan banyak dampak negatif di kemudian hari adalah dengan memasukkan tanggungan potongan PPh pasal 23 sebagai biaya dalam pelaporan laba rugi. Next. Manajemen pajak PPh 25. PPh pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember. Manajemen pajak PPh 25 yaitu biaya yang dapat dikurangkan sehingga pajak sebagai dasar PPh 25 akan berkurang. Yang kedua, memanfaatkan insentif berkaitan dengan pengurangan penyetoran PPh pasal 25. Yang ketiga, melakukan penyetoran atas PPh 25 bulanan secara teratur dan tepat waktu, guna menghindari sanksi administrasi. Next. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Negara-negara bekerja sama dalam pertukaran informasi pajak, mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional, dan menegakkan hukum perpajakan secara bersama-sama. Beberapa negara dan organisasi internasional telah mendorong reformasi pajak global untuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan dalam sistem perpajakan internasional. P3B menerapkan aturan tentang bagaimana pendapatan tersebut akan dikenakan pajak dan bagaimana kredit pajak akan diberlakukan untuk mencegah pemajakan ganda. Manajemen pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Langkah-langkah ekualisasi dalam rangka menghemat pajak PPh pasal 4 ayat 2. Terjadinya pengenaan kurang bayar atas pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final yang ditemukan oleh pemeriksa atau fiskus sehingga menyebabkan terbitnya SKP kurang bayar dalam hasil pemeriksaan tersebut, dan hal ini disebabkan karena yang pertama ditemukannya biaya-biaya yang menjadi objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang belum dilakukan pemotongan oleh wajib pajak. Yang kedua, jumlah PPh pasal 4 ayat 2 yang disetorkan ke kas negara tidak cocok atau lebih rendah dari jumlah yang dipotong oleh wajib pajak. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 4 ayat 2 yang dibukukan di buku besar atau ledger tidak cocok dengan SPT PPh masa pasal 4 ayat 2. Manajemen pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam pengertiannya yang sederhana, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah tipe pajak yang tidak langsung yang dikenakan pada barang dan jasa. Sedangkan untuk pengertian yang lebih spesifik lagi dijelaskan oleh Waluyo 2011.9, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Dasar pengenaan pajak Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 9 Ayat 1, maka pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Fungsi manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui beberapa fungsi manajemen pajak yang terdiri atas: yang pertama, perencanaan pajak atau tax planning; yang kedua, pelaksanaan pajak atau tax implementation; yang ketiga, pengendalian pajak atau tax control; yang keempat, pengorganisasian pajak atau tax organizing. Perencanaan pajak atau tax planning.
Perencanaan pajak atau tax planning terdiri dari definisi peran perencanaan pajak, cara meminimalisir beban pajak, dan penghindaran saksi pajak. Untuk definisi dari perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan untuk dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak apa yang akan dilakukan. Yang kedua, perencanaan pajak atau tax planning dapat membantu menganalisis celah-celah legal yang memungkinkan penghematan pajak tanpa melanggar aturan yang dapat dilihat dari dua definisi berikut. Yang pertama, perencanaan pajak adalah analisis sistematik atas opsi penundaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak pada masa pajak saat ini atau masa depan. Yang kedua, perencanaan pajak adalah pengaturan bisnis dan atau pribadi seseorang untuk meminimalkan kewajiban pajak. Peranan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan bagian integral dari manajemen pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengoptimalkan posisi pajak dengan menggunakan strategi yang tepat. Dengan merencanakan keuangan yang bijak, individu atau bisnis dapat memanfaatkan celah dan insentif perpajakan yang ada untuk mengurangi beban pajak. Perencanaan pajak yang efektif dapat membantu meningkatkan cash flow, mengurangi resiko, serta meningkatkan efisiensi keuangan. Cara meminimalisir beban pajak. Tax avoidance, penghindaran pajak, dan tax evasion, penyelundupan pajak, sama-sama bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir pajak. Tax avoidance dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, yakni dengan cara-cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan yang berlaku. Sedangkan tax evasion dilakukan dengan cara-cara yang bersifat ilegal atau melanggar ketentuan yang berlaku. Rambu-rambu yang dapat dipakai untuk menentukan apakah tax management itu legal atau tax avoidance atau tidak atau tax evasion adalah ketentuan pidana pasal 38, 39, 41, 41A, 41B, dan 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UU KUP. Penghindaran saksi pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menahan diri atau wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Yang kedua, pindah lokasi, yaitu memindahkan lokasi usaha yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi usaha yang tarif pajaknya rendah. Yang ketiga, penghindaran pajak secara yuridis, yaitu perbuatan ini dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak kena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Yang kedua, pelaksanaan tax pajak atau tax implementation. Ini adalah tahap eksekusi, di mana semua strategi yang dirancang sebelumnya mulai dijalankan. Dalam hal ini, perlunya penguasaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan manajemen pajak, yaitu yang pertama, memahami ketentuan peraturan perpajakan. Yang kedua, menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Yang ketiga, pengendalian pajak atau tax control. Fungsi ini memastikan semua proses berjalan sesuai rencana dan apakah pajak yang dilaporkan sudah sesuai ketentuan. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Pengendalian termasuk ke dalam kategori pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutangnya. Yang keempat, pengorganisasian pajak atau tax organizing. Setelah rencana disusun, waktunya menyusun tugas dan tanggung jawab. Pengorganisasian ini memastikan semua dokumen pajak, seperti faktur, laporan, dan bukti transaksi tersusun rapi dan siap diaudit kapan saja. Persyaratan tax planning yang baik. Tax planning merupakan tahap awal dari manajemen pajak, di mana dilakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar diseleksi jenis dan tindakan pajak yang akan dilakukan. Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak yang dapat dilakukan dengan cara berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan, seperti tax avoidance atau tax evasion.
Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangkan jumlah pajaknya? Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya? Pada dasarnya, perencanaan pajak harus yang pertama tidak melanggar ketentuan perpajakan, yang kedua secara bisnis masuk akal, yang ketiga bukti-bukti pendukungnya memadai. Strategi menyusun tax planning. Terdapat 5 persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyusun tax planning. Yang pertama, mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait. Yang kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. Yang ketiga, harus dipahami karakter usaha wajib pajak. Yang keempat, memenuhi tingkat kewajaran transaksi yang diatur tax planning. Yang kelima, tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai seperti faktur, perjanjian, atau sebagainya. Motivasi perencanaan pajak dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Yang pertama, kebijakan perpajakan atau tax policy. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat beberapa faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak, yaitu yang pertama jenis pajak yang akan dipungut. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan perusahaan. B. Subjek pajak. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem klasik di mana adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen antara badan usaha dengan pribadi atau perorangan. Hal ini menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan atau retained earning bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran perpajakan. Yang ketiga ada C, objek pajak. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen pajak. Hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih karena bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya dan tidak kurang agar tidak harus membayar sanksi yang berarti pemborosan dana. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, yang akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Sebagai contoh, transaksi modal perseroan atas dividen dan keuntungan modal, di mana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif progresif pasal 17 UU PPH. Sedangkan keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif tetap sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Untuk tarif pajak yang diterapkan di Indonesia adalah scheduler taxation yang mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah. Yang D, prosedur pembayaran pajak. Sistem self-assessment dan sistem pembayaran pajak mengharuskan perencana pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan withholding tax semakin ditingkatkan penerapannya di Indonesia. Next. Undang-undang perpajakan. Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan, tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik. Next.
Yang ketiga ada administrasi perpajakan. Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan. Karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan dalam melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang, maka adanya ketentuan yang berbeda yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah sendiri memiliki tujuan tertentu. Ketentuan tersebut diantaranya ada nomor satu, perbedaan tarif perpajakan, yang kedua, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP, yang ketiga, loopholes, shelters, dan havens. Next. Tahapan dalam pembuatan perencanaan pajak. Ada 5. Yang pertama adalah menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, membuat satu model atau lebih rencana. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaikinya. Yang kelima, memutakhirkan rencana pajak. Next. Untuk menganalisis informasi yang ada, faktor-faktor yang harus diperhatikan, baik internal maupun eksternal, dalam menganalisis informasi yaitu nomor satu, fakta yang relevan. Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal, dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Yang kedua, ada faktor-faktor pajak. Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak, tidak terlepas dari 2 hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara. Yang kedua, sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan, baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan, menurut Barry Spitz tahun 1983. Yang kedua adalah faktor non-pajak. Beberapa faktor non-pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak itu ada 5, diantaranya yaitu masalah badan hukum. Yang kedua, masalah mata uang dan nilai tukar. Yang ketiga, masalah pengawasan devisa. Yang keempat, masalah program insentif investasi. Dan yang kelima, ada masalah faktor non-pajak lainnya menurut Barry Spitz tahun 1983. Next. Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut. Yang pertama adalah pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada 2 negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungannya paling menguntungkan. Yang kedua ada pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional, mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antara 2 atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara yang berbeda. Dalam menguji keunggulannya, yang harus diperhatikan tidak hanya pertimbangan bisnis, tetapi juga keunggulan pengenaan pajaknya. Yang ketiga ada penggunaan 1 atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi, maupun hubungan internasional, tapi juga oleh penggunaan 1 atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam basis data. Next. Yang ketiga, ada evaluasi atas perencanaan pajak. Evaluasi dalam perencanaan pajak perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Namun, perlu diperhatikan juga mengenai nilai waktu dari uang atau time value of money.
Bila perencanaan pajak yang dihasilkan hanya untuk menunda pembayaran dan bukan untuk mengurangi beban pajak, maka seharusnya didiskontokan terhadap nilai sekarang dan dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sekarang. Next. Yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaikinya. Mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan, suatu rencana dalam perpajakan harus diubah untuk mengikuti peraturan tersebut. Tindakan perubahan atau up-to-date planning harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Namun, sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Sebab pada akhirnya pun, kerugian yang ditanggung adalah kerugian minimal. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan rencana disertai dengan perkiraan berapa peluang kesuksesan, laba potensial, maupun kerugian potensial yang akan terjadi. Next. Yang kelima ada memutakhirkan rencana pajak. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, namun perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak pada komponen suatu perjanjian. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan tersebut, maka seorang manajer mampu untuk mengantisipasi akan kerugian yang diakibatkan dari perubahan yang ada dan pada saat yang bersamaan juga mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. Next. Jenis-jenis perencanaan pajak. Terdapat dua jenis perencanaan pajak, yaitu yang pertama perencanaan pajak domestik atau national tax planning, yang kedua ada perencanaan pajak internasional atau international tax planning. Kedua jenis ini hal yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak antara lain yang pertama penghindaran tarif pajak tertinggi, yang kedua percepatan pengakuan pendapatan terutama PPN, yang ketiga ada penangguhan pembayaran pajak. Next. Yang pertama, perencanaan pajak domestik. National Tax Planning adalah perencanaan pajak yang berpedoman pada undang-undang dalam negeri atau domestik. Perencanaan pajak berbasis peraturan perundang-undangan domestik ini digunakan oleh wajib pajak pribadi, pengusaha, maupun badan yang basis usahanya di dalam negeri atau Indonesia. Selain itu, National Tax Planning ini juga umumnya digunakan bagi usaha yang melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Next. Aspek lingkungan perpajakan. Dalam memilih strategi, seorang manajer harus memahami keadaan lingkungan dari perpajakan yang meliputi yang pertama ada target. Untuk memahami dengan benar tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mencapai target sasarannya, ada tiga hal utama yang jelas akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, tekanan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada. Yang kedua, ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak yang berlaku karena kurang tinggi bagi investor asing. Yang ketiga, pemberlakuan insentif hanya akan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kedua, ada pemeriksaan pajak. Secara teori, pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak tujuannya jelas, yaitu untuk memasukkan bahwa wajib pajak yang pertama telah membayar pajak dengan benar, dan yang kedua adalah tidak menyalahgunakan sistem self-assessment. Yang ketiga ada hak mengajukan keberatan. Hal ini merupakan aspek ketiga yang penting dari masalah perpajakan. Meskipun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan oleh undang-undang, tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas. Sulit bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan meskipun hasil pemeriksaan tidak masuk akal atau tidak konsisten. Next. Perencanaan pajak penghasilan. Sebelum melakukan strategi perencanaan pajak, terlebih dahulu harus dipahami adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Perbedaan yang dimaksud di sini diantaranya ada 6. Yang pertama adalah laba akuntansi versus penghasilan kena pajak. Yang kedua ada penghasilan yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Yang keempat, penghasilannya pajaknya dikenakan secara final. Yang kelima, biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keenam, biaya yang hanya boleh dikurangkan sebesar 50% saja. Next. Strategi untuk efisiensi beban PPh badan. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban PPh badan diantaranya yang pertama pemilihan alternatif dasar pembukuan atau basis kas atau akrual. Yang kedua, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, pemilihan metode penilaian persediaan. Yang keempat, pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud. Yang kelima, pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap dan lain-lain. Next. Penelaahan pajak atau tax review merupakan kegiatan penelaahan atau review terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajibannya, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai akan kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan penelaahan pajak, prosedur-prosedur yang perlu dijalankan sebagai berikut. Yang pertama ada pajak penghasilan badan, yang kedua PPh pasal 21, yang ketiga PPh pasal 22, 23, 26, dan PPh final atau pasal 4 ayat 2, yang keempat ada PPN dan PPNBM. Next. Perencanaan pajak internasional. Definisi perpajakan internasional mengacu kepada aspek internasional dari hukum pajak penghasilan dari suatu negara tertentu. Hukum perpajakan internasional muncul dari berbagai praktik kebiasaan yang berlaku secara internasional atau berdasarkan peran serta aktif dari organisasi internasional seperti OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development dan UN atau United Nations. Sebelumnya, perencanaan pajak internasional berkonsentrasi pada dua hal utama, yaitu yang pertama ada withholding tax, yang kedua ada tax haven. Next. Withholding tax. Dalam perkembangannya, withholding tax tidak begitu menjadi perhatian perencanaan pajak, sebab tarif withholding tax pada kenyataannya selalu lebih rendah dari tarif pajak normal. Yang kedua, banyak negara sekarang memperlakukan kredit pajak atau tax credit. Kemudian yang ketiga, banyak negara makin mengutamakan atau mempertahankan withholding tax agar memperoleh posisi yang baik dalam negosiasi perjanjian pajak. Berikut ada tax haven. Banyak perusahaan multinasional yang menggunakan tax haven sebagai media untuk tidak membayar pajak atas suatu transaksi. Umumnya sangat mudah menciptakan transaksi tanpa pajak atau dengan pajak yang lebih rendah melalui pemindahan pembayaran ke negara tax haven. Next. Praktik perencanaan perpajakan. Yang pertama ada pemilihan metode penyusutan. Yang kedua transaksi sewa guna usaha. Next. Yang pertama pemilihan metode penyusutan. Pengertian penyusutan. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi menurut PSAK 17. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, keadilan pajak atau tax equity. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Yang ketiga, administrasi. Next. Karakteristik aset yang dapat disusutkan. Karakteristik dari aset yang dapat disusutkan menurut pajak antara lain ada 6, yaitu yang pertama digunakan dalam kegiatan usaha,
Yang kedua, nilainya menurun secara bertahap. Yang ketiga, aset berwujud dan aset tak berwujud. Yang keempat, terdapat pihak yang berhak melakukan penyusutan. Yang kelima, waktu melakukan penyusutan. Yang keenam, dasar untuk melakukan penyusutan. Next. Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU PPH, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, tetapi dibebankan melalui penyusutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan antara lain, yang pertama, saat mulainya penyusutan fiskal. Yang kedua, harta atau aset dalam pengerjaan. Yang ketiga, harta atau aset dalam usaha sewa guna usaha. Yang keempat, persetujuan Dirjen Pajak. Yang kelima, pengelompokan harta berwujud. Next. Pemilihan metode penyusutan. Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak, terutama bagi perusahaan yang memiliki modal yang padat. Dalam melakukan penyusutan aset tetap, perpajakan hanya mengizinkan penggunaan 2 jenis metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Khusus untuk aset dalam bentuk bangunan, metode yang diizinkan hanya garis lurus saja. Hal ini diatur dalam UU Pajak Penghasilan pasal 12. Next. Selain metode, UU Pajak Penghasilan juga menentukan umur manfaat dari masing-masing aset. Pajak membagi kelompok aset bukan bangunan menjadi 4 kelompok. Adapun klasifikasi dari masing-masing kelompok aset diatur dalam PMK 96 PMK 03 2009. Baik metode garis lurus maupun saldo menurun sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ketika wajib pajak telah memilih salah satu metode di atas, dalam menilai persediaannya, wajib pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya. Next. Dua, ada transaksi sewa guna usaha. Pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu kontrak antara pemilik barang modal atau lessor dengan pengguna barang modal atau lese. Lessor memberikan hak kepada lese untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari lese yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan lese. Sewa guna usaha dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease atau capital lease. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Next. Praktik perencanaan pajak. Berikut perbedaan dari operating lease dan finance lease. Yang pertama ada pengertiannya dari operating lease, kegiatan sewa guna usaha di mana lessor atau perusahaan yang meminjamkan mengizinkan lessor, perusahaan atau perorangan yang meminjam untuk menggunakan aset sebagai pengganti pembayaran berkala untuk jangka waktu yang pendek. Pengertian finance lease, kegiatan sewa guna usaha di mana lessor mengizinkan lease untuk menggunakan aset sebagai pengganti pembayaran berkala untuk jangka waktu yang biasanya panjang. Perbedaan yang kedua yaitu peran pemberi sewa atau lessor. Lessor bertindak sebagai pemilik barang yang disewakan, baik itu bergerak maupun tidak. Masa sewa yang ditetapkan tergolong lebih singkat dari umur benda atau masa manfaat objek sewa tersebut. Untuk finance lease, lessor berperan sebagai entitas yang memiliki kepemilikan atas barang yang disewakan. Perbedaan yang ketiga yaitu peran penyewa. Untuk operating lease,
Penyewa juga membayar biaya sewa secara berkala, tetapi jumlahnya tidak termasuk biaya lainnya seperti pada finance lease. Untuk finance lease, penyewa biasanya memilih barang modal sesuai dengan kebutuhannya, tetapi tetap atas perusahaan leasing. Next. Perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha. Beberapa perlakuan perpajakan dalam transaksi sewa guna usaha yaitu yang pertama, penjualan dan penyewaan kembali. Yang kedua, perlakuan standar akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha. Yang ketiga, akuntansi untuk sewa guna usaha dengan hak opsi. Next. Perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha. Perlakuan pajak penghasilan pada sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lesser. Yang pertama, seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lesser merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, lesser membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 beserta peraturan pelaksanaannya. Perlakuan pajak penghasilan pada sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lease. Yang pertama, pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lease adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, lease wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lesser. Next. Kriteria sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease. Dalam pasal 2, 3, dan 4 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991, sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease atau sewa usaha dengan hak opsi, dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesser. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. 3. Perjanjian sewa guna usaha menurut ketentuan mengenai opsi bagi lease. Yang keempat, dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991 juga mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lease yang melakukan transaksi finance lease. Next. Perencanaan pajak untuk sewa. Perencanaan pajak yang dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah dimiliki. Untuk aset tetap yang baru akan dibeli, pertimbangannya adalah membeli secara langsung atau dengan menyewa. Sedangkan untuk aset tetap yang telah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankannya, melakukan revaluasi atau dijual dan disewa guna usahakan kembali. Perencanaan pajak untuk sewa guna usaha dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kedua, penjualan dan penyewaan kembali. Perbandingan antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung. Besarnya perbandingan penghematan perpajakan antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa guna usaha biasanya dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutannya saja.
Next. Sebelum presentasi kami akhiri, izinkan kami memberikan sedikit motivasi sebagai berikut. Pajak adalah tulang punggung penting suatu negara. Tidak ada negara merdeka dimanapun di dunia yang tidak mengumpulkan penerimaan pajak. Negara yang kuat, yang mampu mengumpulkan pajak secara baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kelompok kami dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih.